Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fanya Martiza dari MB4401 dengan NIM 14012044408. Sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi nih teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih sama dosen pengampu yaitu Ibu Aldila. Nah, sekarang nih di video kali ini, Fanya Martiza yang punya channel, kita ini bakal ngasih tahu laporan rasio keuangan mengenai PT Waskita Karya. Yang pengen tahu kayak gimana laporan keuangannya, gimana sih rasio keuangannya, dan juga sebenarnya apa sih PT Waskita Karya, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, jadi PT Waskita Karya itu adalah salah satu badan usaha milik negara nih teman-teman, tapi bergeraknya dalam bidang konstruksi. BUMN ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 yang bercikal bakal dari sebuah perusahaan Belanda. Karena dulu kan kita dijajah sama Belanda ya teman-teman. Jadi perusahaan ini adalah salah satu bekas perusahaan Belanda dengan namanya Volker Aannemings Maatschappij NV. Nah, mungkin aku minta maaf nih kalau misalnya pengucapannya masih salah ya teman-teman. Nah, perusahaan ini diambil alih berdasarkan keputusan nomor 62 pemerintah tahun 1961. Nah, sebenarnya nih PT Waskita Karya nih kira-kira lambangnya kayak gimana sih, Pan? Oke, PT Waskita Karya lambangnya nih kayak gini, teman-teman. Mungkin beberapa dari kita sering ngeliat lambangnya nih kalau misalnya kita lagi di jalan tol ya, kayak ada lagi rekonstruksi suatu jalan. Nih biasanya tuh lambang Waskita nih cukup lumayan terlihat gitu ya dari mobil-mobil teman-teman semuanya ataupun dari angkutan-angkutan yang biasanya kita naiki. Nah, sebenarnya nih PT Waskita Karya ini ada loh proyek-proyek besar yang kayak kita mungkin sampai bisa miss sekali sama Waskita Karya ya. Contohnya adalah pembangunan bandara. Salah satunya adalah bandara yang ada di Samarinda dan juga bandara yang ada di Bandung adalah salah satu proyek yang cukup besar yang diambil oleh Waskita Karya. Selain itu juga ada Jalan Kelok yang Kelok 9 kalau nggak salah yang ada di Sumatera juga dibuat oleh PT Waskita Karya. Oke, sekarang kita mau ke analisis rasio keuangan ini teman-teman. Yang pertama, kita bakal membahas tentang rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan atau menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas atau membayar utang jangka pendeknya. Current ratio yaitu adalah perhitungan yang dimana kita dapat mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid atau yang biasanya kita nyebutnya tuh current asset ya teman-teman untuk aset liquidnya. Rumusnya yaitu current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Jadi perhitungannya adalah ini kita ambilnya dari laporan keuangan ya teman-teman, yaitu 32.738.539.239.246 rupiah dibagi dengan 48.235.913.913.277 rupiah. Jadi hasilnya itu adalah 0,67458557. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya perusahaan ini dinilai kurang bagus dalam membayar utang karena rasio terhadap current ratio-nya itu kurang dari 2 atau kurang dari 200%. Selanjutnya kita ke quick ratio atau asset ratio. Nah, quick ratio ini kita tuh menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Jadi rumusnya itu adalah asset ratio atau quick ratio sama dengan current assets dikurangi dengan inventories dibagi dengan current liabilities. Maka perhitungannya adalah 32.562.592.593.246 rupiah dikurangi dengan 4.286.491.544 rupiah dibagi dengan 48.237.835.913.227, maka totalnya adalah 0,587296786. Maka dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan ini dinilai kurang bagus dalam membayar utang lancar dalam siklus pembayaran tertentu karena rasio quick rasionya itu kurang dari 1 teman-teman.
Lalu ada average collection period, yaitu adalah jumlah hari yang berlalu antara tanggal penjualan kredit dengan jumlah perusahaan menerima pembayaran dari penjualan kredit tersebut. Rumusnya itu adalah average collection ratio sama dengan account receivable bagi dengan daily credit sale. Perhitungannya yaitu adalah 12.524.224.569.890 rupiah dibagi dengan 16.190.456.515.103 rupiah dibagi dengan 360 nih teman-teman. Maka collection period itu 280,14 atau 280,14 hari dibulatkan menjadi 281 hari. Lalu ada cash ratio. Cash ratio ini dipergunakan untuk membandingkan antara total kas tunai dan setara perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas ini merupakan penyempurnaan dari rasio cepat atau rasio quick ratio yang tadi. Nah, rumusnya itu adalah cash ratio sama dengan kas dibagi dengan current liability. Perhitungannya ini adalah 1.213.437.371.866 rupiah dibagi dengan 48.237.835.913.277 rupiah. Nah, maka perhitungannya itu jika sudah diubah ke persentase menjadi 2,515530.286%, maka dapat kita simpulkan perusahaan ini berada di bawah 100% sehingga dinilai kurang baik karena tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek dengan kas secara maksimal. Selanjutnya ada account receivable turnover, maka perhitungan keuangan sederhana yang menunjukkan seberapa cepat pelanggan Anda membayar tagihan mereka. Rumusnya itu adalah account receivable ratio sama dengan credit sale dibagi dengan account receivable. Maka 16.190.456.515.103 rupiah dibagi dengan 12.599.224.569.890 rupiah, maka menjadi 128,535950% untuk account receivable turnover-nya. Selanjutnya, setelah dari rasio likuiditas, kita bertolak ke rasio yang lain, itu adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjang ya, dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Seperti yang kita tahu ya, perusahaan pasti butuh nih pinjaman untuk kalau misalnya perusahaan ini mau membangun sesuatu karena uangnya belum terlalu banyak, nah kita butuh pinjaman nih biar kita bisa membangun suatu program kerja yang baru atau membangun segala sesuatu yang menuju penyokongan lebih baik perusahaan tersebut. Contohnya yang pertama, maksudnya rasio yang pertama itu adalah debt ratio. Debt ratio itu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibagi oleh utang. Rumusnya itu adalah debt ratio sama dengan total debt dibagi dengan total aset. Perhitungannya itu adalah 89 triliun 11.405.294.715 rupiah dibagi dengan 105.960.000 rupiah bagi menjadi 0,829991662. Karena rasionya tadi 0,842 sekian, nah itu termasuk tinggi nih teman-teman, sehingga perusahaan dinilai mempunyai utang yang tinggi, maka perusahaan ini akan agak dipersulit untuk mendapatkan pinjamannya karena debt ratio-nya cukup tinggi. Lalu ada debt to equity ratio, yaitu menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan diukur dari aset yang dimiliki. Rumusnya itu adalah debt to equity ratio sama dengan total liabilities dibagi dengan total equities atau dalam kurung modal. Perhitungannya, debt to equity ratio sama dengan 89.11.405.294.715 rupiah dibagi dengan 16.577.554.000
Rp16.577.554.765.290 dikali dengan 100%. Maka setelah dihitung menjadi 536,9392926%. Perusahaan ini dinilai kurang bagus dalam menjalankan perusahaannya nih. Konklusinya teman-teman, karena perusahaan menjalankan usahanya dengan utang jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Yang pertama ada total asset turnover atau kita sebutnya TATO, yaitu mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk mengukur penjualan. Rumusnya itu TATO sama dengan sales dibagi dengan total aset. Perhitungannya itu adalah 16.456.515.103 rupiah dibagi dengan 105.480.960.000.60 rupiah. Nah, dibagi menjadi 15,33% ya teman-teman. Nah, maka konklusi yang dapat kita ambil dari total asset turnover ini, perusahaan dinilai kurang bagus karena tingkat rasio TATO atau total asset turnover pada tahun lalu itu lebih tinggi sehingga dinilai lebih maksimal pada tahun lalu. Gitu. Lalu ada fixed asset turnover, yaitu mengukur seberapa efektif dan efisiensi perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya itu adalah fixed asset turnover sama dengan sales dibagi dengan net fixed sales. Perhitungannya 16.456.515.103 rupiah dibagi dengan 73.197.466.759 rupiah menjadi 22,16346715%. Nah, dapat kita konklusikan maka setiap 1 rupiah aset tetap maka akan menghasilkan 22,16% tingkat pendapatan atau penjualan. Lalu ada inventory turnover. Inventory turnover ini adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan perbandingan COGS dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rumusnya itu adalah inventory turnover sama dengan COGS dibagi dengan inventory. Perhitungannya COGS ini yaitu 5.248.248.163.360 rupiah dibagi dengan 4.288.986.491.544 rupiah. Maka dapat kita konklusikan karena inventory turnover ini menggunakan patokan 20 dan inventory turnover-nya pada PT Waskita ini tidak mencapai 20, maka perusahaan ini dinilai kurang baik karena inventory turnover-nya kurang dari 20. Selanjutnya kita masuk ke rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai suatu kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dan mencari sebuah keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu adalah biasanya gross profit margin ini digunakan manajer untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk. Rumusnya GPM atau gross profit margin yaitu adalah gross profit dibagi dengan revenue. Perhitungannya adalah minus 9.429.929.429.929.850 rupiah dibagi dengan 16.940.456.515.103 rupiah menjadi setelah dipresentasikan teman-teman menjadi minus 60,09356142%. Perusahaan dinilai kurang baik nih teman-teman konklusinya karena perusahaan itu di bawah 0,75 atau di bawah 75%.
Lalu ada net profit margin, yaitu rasio mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Maka rumusnya adalah NPM sama dengan net income dibagi dengan sales. Perhitungannya itu adalah minus 9 triliun 409 miliar 726 juta 146.546 rupiah dibagi dengan 16 miliar 16 triliun 190 miliar 456 juta 515.103 rupiah. Setelah dipresentasikan menjadi minus 58,6501443%. Maka dapat kita konklusikan bahwasannya net profit marginnya ini kurang bagus ya teman-teman, karena di bawah 0,5%. Lalu ada ROA atau Return of Asset. Return of Asset ini dapat mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rumus ROA sendiri adalah net income dibagi dengan total aset. Perhitungannya minus 9 triliun 495 miliar 726 juta 146.546 rupiah dibagi dengan 105 triliun 588 miliar 960 juta 60.005 rupiah. Menjadi setelah dipresentasikan menjadi minus 8,993105095%. Maka dapat kita konklusikan bahwasanya perusahaan ini dinilai kurang baik karena ROA-nya sendiri itu lebih besar pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada return on equity, yaitu adalah rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Rumus ROE sendiri itu adalah net income dibagi dengan total common equity. Perhitungannya adalah minus 9 triliun 495 miliar 726 juta 146.546 rupiah dibagi dengan 1 triliun 357 miliar 395 juta 99.999 rupiah. Maka perhitungannya setelah dipresentasikan menjadi minus 99,56%. Dapat kita konklusikan perusahaan ini dinilai kurang baik karena lebih besar pada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke market ratio nih. Gunanya apa sih sebenarnya market ratio nih? Yaitu adalah rasio keuangan yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan dan beberapa item dalam laporan keuangan. Mungkin teman-teman nih yang mau lihat market ratio untuk saham-sahamnya nih bisa nih teman-teman disimak untuk video yang ini. Earning per share, yaitu suatu perhitungan dividen untuk perusahaan terbuka atau TBK. Untuk PT TBK ya teman-teman, rumusnya itu earning per share sama dengan laba atau rugi bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Perhitungannya itu 9.729.421 miliar 421.929.853 rupiah dibagi dengan 1 triliun 357 miliar 395 juta 99.999 rupiah. Nah, sebelumnya nih ya, FYI ya teman-teman, kan tadi kan ini laba atau rugi bersih ya. Nah, ini tuh rugi ya teman-teman, rugi bersih. Jadi 9 triliun sekian ini adalah rugi bersihnya. Nah, perhitungan EPS-nya adalah sebesar 7,167715524. Selanjutnya, price earning ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. Rumusnya itu adalah harga saham dibagi dengan laba per saham. Perhitungannya Rp1.440 dibagi dengan Rp54.358. Maka hitungan PER-nya menjadi 0,0264910408. Nah, perhitungan tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih juga dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.